Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang senantiasa semangatnya luar biasa. Dan tak lupa juga pemirsa sekalian dimanapun kalian berada, yang saya cintai dan yang saya banggakan, semua tanpa terkecuali saya cintai. Meski kalian semua tidak merasa saya cintai, tidaklah mengapa. Karena Rasulullah SAW memang telah mencontohkan kepada kita semua untuk saling mencintai. Pertama-tama dan yang bukan kedua, marilah kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting maupun yang diribonding, baik yang bulunya tebal ataupun yang tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak kenikmatan, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat sehingga selamat dunia dan akhirat dan selamat dari godaan syaitan yang terkutuk. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada tauladan kita, insan mulia yang senantiasa memohon ampunan kepada Sang Rabbi untuk umatnya. Dialah Nabiullah, Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada bulan Maulid ini marilah kita perbanyak salawat dan salam kepada kekasih Allah, kekasih kita semua. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sore hari main layang-layang, tarik benang ke arah kiri, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Fajriani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Saifuddin Suri Purwokerto, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Akan menyampaikan mau'idatul hasanah dengan tema etika dan moralitas mahasiswa sebagai agent of change dalam menanamkan nilai-nilai Islam di lingkungan universitas. Saudara sekalian yang senantiasa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman sekarang kita mengetahui bahwasanya kita sedang berada di era akhir zaman, akhirul zaman, yang mana kita kerap kali melihat kemaksiatan yang merajalela. Bahkan sudah tak heran lagi dengan hal-hal yang haram dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah, yang sudah biasa kita anggap. Jangan sampai kita semua terlena dari kenikmatan dan kesesatan yang sesaat di dunia ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam firman-Nya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu keadaan yang ada pada suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam Quran surat An-Ra'd ayat 11 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Saudara yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk etika dan moralitas
dimanapun kita berada, terutama di lingkungan universitas. Lalu, bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa menjadi agent of change? Kita mulai terlebih dahulu dari hal-hal terkecil. Terkadang, hal-hal kecil bisa membuat perbedaan yang besar. Yang pertama pastinya, saudara dai sekalian, kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kita sudah termasuk insan yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memastikan diri selalu menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Termasuk contohnya dalam lingkungan universitas. Dalam mengerjakan ujian dan kerja kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah. Apakah kita sudah berpartisipasi atau jangan-jangan saudara sekalian hanya sekedar kejangan nama dalam kelompok atau jadi beban kelompok? Tentunya tidak ya saudara sekalian. Lalu yang kedua yakni berbuat adil kepada teman sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang, status, ataupun karakter tertentu. Yang selanjutnya yakni berbuat ihsan, yakni dengan cara memberikan bantuan apabila ada teman yang sedang kesulitan, atau mungkin ada teman yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi. Agar silaturahmi tidak terputus, bisa dulu dong seratus. Yang selanjutnya yakni amanah. Ketika kita diberikan kepercayaan oleh teman kita, maka kita harus menjaga kepercayaannya. Jangan sampai bocor di mana-mana ya, karena kita kan pakai no drop, no bocor-bocor. Yang terakhir yaitu senantiasa berhusnudzon, hilangkan prasangka buruk dan perbanyak prasangka baik. In ahsantum li anfusikum. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Demikian saya sampaikan, sekiranya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya saya pun juga insan biasa yang masih banyak kurangnya dan tempatnya salah dan khilaf. Kupat lepot bumbune santen, pilih kata kelepatan, kulo nyuwun panampunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.